Kalau sholat Anda benar, dari mulai wudhu, dari menghadap kiblat, khusyuk karena Allah, menepikan urusan dunia yang lain, hanya ingin mendapatkan ridha Allah, sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai di bacaan itu, kata Allah, ini komitmen aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai detik ini, sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Ya, nah, maka saya kira jangan larut dalam kesedihan. Semua orang punya persoalan, kemudian berhusnudzon kepada Allah bahwa masalah itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan, lalu bawa dalam sholat untuk bersimpuh kepada Allah dengan tawakal. Setelah itu berikhtiar menyelesaikan persoalannya, berikhtiar pelan-pelan. Nah, dengan ikhtiar itu Allah akan bimbing. Mungkin ada percepatan, mungkin terasa lambat karena Allah ingin melihat peningkatan ibadah supaya menghapuskan dosa dulu. Seakan-akan begini mengatakan, gampang itu masalah selesai. Kamu kemarin kemana aja? Belum meningkat sholatnya, belum baca Quran. Aku ingin berikan dulu pahala kepadamu untuk menghapus dosamu. Setelah itu baru selesai urusanmu. Paham ya? Allahumma, duhai Allah, ini panggilan yang sangat merendah. Panggilan yang sangat merendah. Asal kalimatnya ya Allah. Ya, alhamdulillah. Asal kalimatnya ya Allah. Bila digabungkan dua kalimat ini untuk menunjukkan sifat kerendahan hati, maka diganti kalimatnya dari ya Allah menjadi Allahumma. Ya, jelas sampai sini? Baik. Tapi bila kita ingin menekankan permohonan doa yang sangat, biasanya dari Allahumma diganti menjadi Rabbana. Jelas ya? Jadi kalau bapak ibu misalnya ingin berdoa, doanya dengan merendah, baca Allahumma. Tapi kalau dalam keadaan yang sangat kita mohon ingin dikabulkan dengan segala keagungan Allah, sifat-sifatnya pemelihara kita, merawat kita, mengabulkan permohonan kita, maka sebut namanya Rabbana, Rabbana. Karena itu di Quran seringkali diajarkan doa dengan Rabbana. Teman anak ada yang bilang mazhab Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan Maulid itu termasuk bid'ah hasanah. Jadi tidak apa-apa jika dikerjakan karena masih ibadah. Bagaimana menurut Ustaz dan apa saja itu bid'ah? Bid'ah itu kan Nabi jelasin dalam hadis yang jelas. Kata Nabi SAW, yang jelas hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar, gitu kan? Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu akan membawa pada kesesatan dan kesesatan akan membawa ke dalam api neraka. Saya masih bingung kalau ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini berarti bid'ah yang baik, gitu kan? Sementara bid'ah dari sisi definisi adalah sesuatu yang baru yang Nabi SAW tidak contohkan. Dan bid'ah ini rivalnya adalah sunnah. Ya, sampai ulama sepakat mengatakan siapa yang menghidupkan sunnah mematikan bid'ah. Siapa yang menghidupkan bid'ah berarti menghidupkan sunnah, gitu kan? Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kata Imam Nawawi ada, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Mereka melakukan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Taimiyah kata muridnya dalam kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah, dia kalau selesai sholat subuh matanya melihat ke atas, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari syuruk. Mana jam syuruk? Syuruk 6.27. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu baca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai 6.27. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muridnya yang ngomong. Apa itu perbuatan itu? Bid'ah hasanah itu. Imam Ahmad bin Hanbal sholat malam 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Sholat malam 300 rakaat. Mana pernah Nabi ngajarkan sholat malam 300 rakaat? Itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu masih ada dasarnya, tapi tidak dibuat Nabi. Sholat malam ada dasarnya, tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Ustadz, kenapa zikir setelah sholat berjamaah tidak boleh dilakukan secara bersama-sama dengan dipimpin imam? Jawabannya cuma satu, nggak ada dalilnya. Itu saja. Kenapa nggak ada? Tandanya emang nggak ada. Masa nggak ada para sahabat? Atau lupa para sahabat? Untuk yang satu ini lupa mereka meriwayatkan. Hanya Pak Kiai kami yang meriwayatkan.
Kan tidak ada ikhwafiddin. Tandanya memang nggak ada. Demikian juga doa berjamaah. Tidak ada dalilnya. Kalau ada, masya Allah ikhwafiddin, kalau ada, itu satu hari memimpin sholat berapa kali Rasulullah? Memimpin sholat satu hari berapa kali? 5 kali. Setahun berapa kali? Kalikan saja 365, kalikan 5. Masa tak ada para sahabat satupun yang tahu tentang memimpin doa dan memimpin zikir? Bayangkan ikhwafiddin, hampir 900 kali. Tak ada satupun. Itu memang tandanya tidak. Benar ada hadis yang menyatakan orang berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah tempatnya adalah neraka. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. 1 Muharram bid'ah. Dolalah bid'ah. Tak sesederhana itu, bro. Makanya ente ngaji. Ini ngaji tak mau. Selama ada dalilnya, maka dia tidak boleh disebut bid'ah. Apakah dalil itu am, apakah khas, apakah mutlak, apakah muqayyad, apakah ba'id ataupun qarib. Selama ada 6 dalil, tidak boleh dikatakan bid'ah. Nah, bagaimana kalau imam itu baca doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ada tak dalil? La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada dalilnya. Dalil ini diperkuat dengan ayat Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa itu Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan kami menghadapi Fir'aun, selamatkan kami melawan Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin. Doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa AS. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat qad ujibat da'watukuma, ada dalil am, maka tak boleh dibid'ahkan. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang? Kalau anda mengatakan saudara anda, hei pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan, hei pelaku neraka. Hati-hati, ini konsekuensi hukumnya luar biasa. Selama ada dalil, maka tak boleh dibid'ahkan orang lain. Dalil am, dalil khas, dalil mutlak, dalil muqayyad, dalil ba'id, dalil qarib. Di mana dibahas? Ilmu usul fikih. Sekarang ilmu usul fikih tak mau dipelajari orang. Sekolah tidak sekolah agama, membid'ahkan orang berapi-api.